Bab 741. Dewa Perang, Tuanku. Ini Ezra Williamson, Raja Perang Wilayah Barat, siap melayani Anda. Teriak Ezra. Bangun. Tidak perlu formalitas seperti itu. Secara alami, orang yang berdiri di depan Ezra ternyata adalah Levi. Shadow, yang paling terampil dari keluarga Jones, terkejut mengetahui bahwa Levi adalah dewa perang selama ini. Ezra tidak menunjuk secara acak. Levi benar-benar God of War terlihat seperti Levi karena dia adalah Levi. Masih tercengang dengan penemuannya, Shadow tiba-tiba mendengar sebuah suara bertanya kepadanya, "Ini kedua kalinya kamu mengikutiku. Apakah kamu benar-benar harus menunggu aku memanggilmu? Menembak. Aku sudah ketahuan." Apakah dia mengatakan, kedua kalinya? Shadow gemetar ketakutan saat menyadari bahwa Levi telah melihatnya. Berpikir bahwa dia adalah yang terbaik dalam persembunyian, Shadow tidak pernah menyangka akan ditemukan oleh siapapun. Sekarang Dewa Perang telah menemukannya. Shadow, berpakaian hitam, diyakinkan untuk keluar ke tempat terbuka dengan sukarela. Dia kemudian berlutut di depan Levi dan memohon, "Maafkan aku, Dewa Perang. Aku hanya mengikutimu karena aku diperintahkan untuk melakukannya. Jika aku menginginkannya, kamu pasti sudah mati," kata Levi dingin. "Kembalilah ke bayangan. Aku ingin kau menjaga mereka yang mungkin mengikuti kita nanti," perintah Ezra yang membutuhkan Shadow untuk menghadapi mata-mata dari Weldrake. "Dipahami," jawab Shadow sebelum menghilang lagi. Ezra kemudian memberi tahu Levi dengan serius, "Tuanku, aku akan menyerang Weldrake malam ini ketika mereka tidak mengharapkannya." "Begitu cepat?" tanya Levi tampak terkejut, karena dia pikir Ezra akan tinggal beberapa hari lagi. "Orang-orang hanya akan lebih membenciku jika aku tinggal lebih lama lagi. Selain itu, tidak ada waktu yang lebih baik daripada malam ini. Setelah Kirin selesai mengumpulkan para bis, kita akan menyerang tengah malam. Apapun yang kamu lakukan, jangan mati karena aku." Mendorong Levi sebelum memberikan tepukan kuat di bahu Ezra. "Jadi saya mendengar bahwa Anda akan segera menikah lagi dengan Miss Zoe. Sayangnya, saya tidak dapat menghadiri pernikahan itu, tetapi Anda dapat yakin bahwa Anda akan mendapatkan hadiah dari saya. Ayo, temui calon istriku." Levi kemudian membawa Ezra yang bersemangat ke perusahaan. Melihat orang asing di samping Levi, Zoe sedikit tercengang. Di sisi lain, Silas hampir meledak kegirangan saat melihat Ezra. "Ini Ezra Williamson, Kepala Wilayah Barat, atasanku yang sebenarnya." Silas sangat bersemangat sehingga dia tersandung ke tanah sebelum menyapa Ezra, "Halo." "Halo, Chief." Setelah menatap Ezra cukup lama, itulah satu-satunya sapaan yang bisa diberikan Silas. "Ketua." Zoe sama terkejutnya dengan dia bingung dengan sapaan Silas. Mengapa Silas memanggilnya, "Kepala"? Apakah itu gelarnya? "Halo." Cobalah untuk tidak terlalu bersemangat, saran Ezra sebelum mengalihkan fokusnya ke Zoe, "Senang bertemu denganmu, Miss Zoe. Saya Ezra, teman baik Levis. Kami berasal dari tempat yang sama." Bab 742. Zoe mengira Ezra bermaksud bahwa dia dan Levi keluar dari penjara yang sama. "Senang bertemu denganmu juga. Silakan, duduk. Minum teh, Silas." Zoe sangat ramah. "Terima kasih, tapi aku baik-baik saja. Aku harus segera pergi. Levi memberitahuku tentang pernikahannya, yang sayangnya tidak bisa kuhadiri, tapi aku punya sesuatu untukmu." Ezra kemudian mengeluarkan sebuah kotak hijau tentara, dan di dalamnya ada medali emas bertuliskan, Raja Barat. Itu adalah medali simbolis, terbuat dari emas murni, diberikan kepada Panglima tertinggi 9 zona perang. Zoe bisa melihat ketulusan tertinggi Ezra ketika dia memberinya medali. "Kamu harus mengambilnya. Oh, Williamson di sini benar-benar ingin kamu memilikinya," saran Levi. Tidak mengetahui nilai sebenarnya dari medali emas murni, Zoe mengambil medali dari Ezra setelah mengucapkan terima kasih. Silas tercengang saat melihat medali yang diserahkan kepada Zoe. Dalam arti tertentu, seseorang dapat memimpin seluruh pasukan wilayah barat dengan medali itu, jadi itu berarti Zoe memiliki pasukan di telapak tangannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zoe, Levi dan Ezra pergi ke jalan-jalan kota dan duduk di sebuah kedai barbecue sebelum Kirin dan yang lainnya segera tiba. Sungguh momen yang langka bagi saudara-saudara seperjuangan untuk memiliki waktu senggang bersama. Saat Kirin melihat Ezra, dia mulai mengeluh tentang bagaimana Ezra akan mengambil bis darinya. "Jangan masukkan celana dalammu terlalu banyak.
Aku akan mengembalikannya padamu begitu aku memenangkan perang. Aku bahkan akan menambahkan beberapa wanita dari Weldrake. Bagaimana kedengarannya? Tanya Ezra. Lupakan para wanita. Anda sebaiknya membawa mereka kembali tanpa cedera. Bahkan sehelai rambut pun tidak rontok. Kirin memperlakukan bis seperti sekelompok bayi. Terserah apa katamu. Aku sendiri akan berada di medan perang saat itu, dan aku akan mati sebelum membiarkan sesuatu terjadi pada anak buahmu. Ezra kemudian menenggak minuman kerasnya. Nah, itulah yang ingin ku dengar. Tapi sebaiknya kau kembali hidup-hidup. Kalau tidak, siapa yang akan mengirim anak laki-lakiku kembali kepadaku? Kirin panggang. Melihat bagaimana keduanya bertengkar, Levi hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Meskipun keduanya suka bertengkar seperti anak-anak, Levi tahu bahwa mereka berdua akan memberikan hidup mereka untuk saling melindungi di medan perang. Pada saat itu, sekelompok pria muncul di jalan dengan pisau dan tongkat di tangan mereka. Melihat mereka dari kegelapan adalah Jenny dan Logan di kursi roda yang ingin membalas dendam pada Levi. Logan bersumpah untuk mematahkan anggota badan Levi dan mencegah dokter manapun merawatnya tepat waktu sehingga dia akan kehilangan mereka selamanya. Tujuannya adalah untuk memastikan Levi tetap terbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya. Adapun keluarga hitam, setelah Levi menyinggung dan membuat mereka marah beberapa hari sebelumnya, mereka berharap tidak akan terjadi apa-apa pada Levi. Bab 743. Hanya membuat Levi terbaring di tempat tidur akan membebaskan mereka dari kebencian mereka padanya. Aku akan membuatnya membayar, janji Logan dengan kejam. Untuk memenuhi janji itu, Logan telah menyewa lusinan orang brutal untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Sementara Levi, Ezra, dan yang lainnya mengenang masa lalu yang indah, mereka tiba-tiba melihat kerumunan orang mendekati mereka. Masing-masing dari mereka tampak ganas dan dipersenjatai dengan tongkat dan tongkat. Kesal melihat pemandangan itu, Ezra, Kirin, dan yang lainnya meletakkan minuman keras mereka dan mengerutkan kening ke arah kerumunan. Kalian lanjutkan. Mereka ada di sini untukku, jadi aku akan menanganinya, Levi memberitahu. Bisnis Anda adalah bisnis kami. Anda tidak perlu berkecil hati ketika Anda memiliki kami, Ezra meyakinkan dengan seringai. Dikutuk dengan temperamen yang buruk, Ezra selalu menjadi mesin pembunuh paling kejam di tentara, dan dia akan dengan kasar merobohkan siapapun yang berani menyentuh Levi. Tiba-tiba, Levi menyeringai, karena Shadow dan elit keluarga Jones telah muncul, sepertinya kita tidak perlu melakukan apa-apa. Setelah mencari tahu siapa Shadow itu, orang-orang biadab itu menjadi sangat ketakutan sehingga mereka memohon belas kasihan sebelum melarikan diri. Melihat dari jauh, Logan dan Jenny bingung dengan situasinya. Apa yang terjadi? Keluarga Jones, bangsawan Erudia, mengawasi jalan ini. Jelas kepala orang-orang biadab itu. Apa maksudmu keluarga Jones dari Southampton? Ezra Williamson dari wilayah barat pasti ada di jalan ini, kata Logan yang wajahnya dengan cepat berubah pucat. Jika Ezra tahu tentang ini, keluarga Black dan Davis akan hancur. Kalau begitu lebih baik kita lari. Kita bukan tandingan Ezra atau keluarga Jones, desak Logan. Sebelum pergi, Jenny menatap Levi sekali lagi, kamu beruntung kali ini. Mari kita lihat berapa lama keberuntungan itu bertahan. Kita akan mendapatkan kesempatan kita. Untuk saat ini, kita hidup untuk bertarung di lain hari, saran Logan yang dilanda teror. Setelah berkumpul, Ezra kembali ke Sapphire Villa sementara Shadow melapor ke Michael. Jadi, apa yang Ezra lakukan hari ini? Tanya Michael sebelum keluarga Jones semua menatap Shadow dengan penuh harap. Dia pergi untuk melihat God of War. Pada saat itu, Shadow, yang biasanya tenang seperti lautan, terengah-engah dan tampak sangat tidak normal. Bagaimanapun, penemuan itu adalah hal yang paling mengejutkan dalam hidupnya. Apa? Dewa Perang. Keluarga Jones lebih peduli tentang God of War daripada bagaimana Shadow bertindak secara tidak normal. Yah, seperti apa tampangnya? Tanya Tyler dengan penuh semangat, yang berusaha keras untuk mencari tahu seperti apa rupa Dewa Perang untuk patung itu. Bab 744. Dewa Perang adalah Levi, Shadow tergagap. Maksudmu God of War benar-benar mirip Levi? Michael salah memahami apa yang coba dikatakan Shadow kepada mereka. Saya pikir Chief Williamson hanya secara acak menunjuk seseorang. Saya tidak berharap mereka benar-benar mirip, kata Tyler dan yang lainnya. Shadow mengangguk tak berdaya, ya, mereka memang mirip.
Shadow, kamu seharusnya memberi tahu kami lebih cepat sehingga kita semua bisa melihat Dewa Perang sendiri. Sayang sekali, desah Michael. Dia benar, kamu seharusnya memberi tahu kami lebih awal. Yang lain bergabung dengan Michael untuk menyalahkan Shadow, yang kemudian tidak punya pilihan selain memberikan alasan. Ada sekelompok pembuat onar mendekati God of War dan teman-temannya. Saya terlambat karena saya harus mengurus mereka pertama. Apa? Ada sekelompok orang yang berani melawan Dewa Perang. Michael merasa sulit untuk percaya sementara anggota keluarga lainnya menjadi cemas. Aku sudah memeriksanya. Ini keluarga Black, ungkap Shadow. Michael kemudian memberi perintah, Wallace, pergi ke Blacks dan beri mereka pelajaran. Sepertinya mereka memaksa tanganku untuk menghancurkan mereka. Sebelum Logan dan Jenny sempat memberitahu keluarga Black tentang apa yang terjadi, Wallace dan anak buahnya menyerbu masuk. Setelah Wallace mengumumkan identitasnya, Meredith dan yang lainnya lebih dari terkejut. Dia bangsawan Hampton Selatan. Keluarganya jauh lebih kuat daripada keluarga Gates atau Caesar. Setiap anggota keluarga kulit hitam dengan cepat menyapa Wallace dengan sopan. Apakah kamu, atau tidak, membuat masalah di Peace Road barusan? Tanya Wallace. Mata orang-orang kulit hitam terbuka lebar ketika mereka menyadari betapa banyak masalah yang mereka hadapi. Berbicara, raung Wallace. Iya, itu kami. Kami sedang berurusan dengan beberapa masalah pribadi. Logan dan Jenny dengan cepat berterus terang. Wallace berjalan ke arah keduanya dan memberi mereka 10 tamparan keras di pipi, setelah itu wajah mereka bengkak parah. Sementara wajah Logan menjadi gelap, Jenny menangis kesakitan. Mengapa kita terus dipukul hari ini? Apakah kamu tahu siapa yang ada di Peace Road? Beraninya kamu mengirim sekelompok pembuat onar ke tempat Dewa Perang dan Kepala Williamson berada. Kamu hampir menghilang dari muka bumi. Wallace kemudian menendang Logan dari kursi rodanya sementara wajah Meredith dan Robert menjadi pucat setelah mendengar kata-kata Wallace. Dewa Perang itu sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Keluarga kulit hitam tidak percaya siapa yang hampir mereka sakiti. Kalian sebaiknya melakukan refleksi serius. Jika ini terjadi lagi, aku akan memastikan keluarga Black berubah menjadi debu. Memperingatkan Wallace sebelum dia pergi dan meninggalkan keluarga Black untuk merenung dalam keheningan. Keluarga kami hampir berakhir. Bab 745. Aku tidak percaya keberuntungan yang dimiliki Levi. Bagaimana dia bisa berada di sekitar Dewa Perang dan Ezra? Yah, aku tidak percaya kita hampir menghancurkan keluarga kita karena mengejar Levi. Meredith dan yang lainnya masih merasa sulit untuk percaya bahwa mereka berselisih dengan Dewa Perang dan hampir musnah. Di internet, semakin banyak orang yang mulai menyebut Ezra sebagai pembelot yang menyalahgunakan wewenangnya dan merugikan rakyat. Jelas bahwa seseorang dari Weldrake mengatur aktivitas online, karena orang-orang Weldrake membenci Ezra karena cara dia mengalahkan mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya di medan perang, mereka masih bisa menghancurkannya dengan kekuatan opini publik di internet. Pada tengah malam, Ezra menyelinap keluar dari Sapphire Villa untuk bertemu dengan para Beast, yang sudah bersiap untuk pergi ke wilayah barat bersamanya. Sebelum fajar, Weldrake tiba-tiba diserang di wilayah barat. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, 1000 pasukan menyerang langsung dan menerobos 4 garis pertahanan di sekitar Weldrake sebelum pasukan Ezra di wilayah barat bergabung untuk menekan serangan mereka. Weldrake benar-benar dikalahkan di medan perang karena mereka terus mundur dari garis depan. Kebuntuan antara kedua belah pihak tidak ada lagi, dan pertempuran itu merupakan kemenangan penuh bagi Ezra dan pasukannya. Erudia mulai bersorak untuk Ezra ketika mereka menyadari itu semua dalam rencananya selama ini. Setelah mendengar kemenangan Ezra, Levi sangat bangga dengan para prajurit yang telah dilatihnya. Baik Ezra maupun para binatang. Saat kau kembali, Ezra, aku sendiri yang akan memastikan kau mendapat pesta untuk dirayakan. Levi menghubungi Ezra begitu dia mengetahui kabar baik itu. Orang-orang memuji Ezra atas keberaniannya, dan para Beast memulai debutnya. Itu adalah pertempuran yang harus dicatat dalam catatan sejarah. Bahkan God of War diberi pujian, tetapi keluarga Jones tidak mendapat apa-apa selain rasa malu. Seluruh South City menertawakan keluarga Jones karena panik atas hilangnya Ezra malam itu. Baru pada saat itulah keluarga Jones menyadari bahwa mereka adalah bagian dari rencana Ezra, jadi itu berarti mereka patut dipuji atas kemenangan besar itu.
Tetapi keluarga Jones tidak senang tentang itu karena mereka sama sekali tidak mencapai tujuan mereka. Yang mereka pedulikan adalah kepentingan mereka sendiri, bukan kesejahteraan Erudia. Kami telah menjadi lelucon kota dan dia pergi begitu saja. Keluarga Jones sama sekali tidak puas dengan hasilnya. Michael menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Kita bahkan belum bertemu dengan Dewa Perang. Apakah itu mungkin? Anggota keluarga skeptis. Chief Williamson telah mengkonfirmasinya. Anson adalah elit di Iron Brigade dan tangan kanan God of War sendiri. Jika kita meminta untuk bertemu dengan God of War sebagai keluarga Anson, aku yakin itu akan berhasil, jelas Michael. Kau benar. Pasti ada alasan mengapa Dewa Perang menjaga Elia untuk kita, Tyler setuju. Kalau begitu ikut aku ke South City Warzone dan kita akan bertemu dengan God of War sendiri. Bersambung.